Jadi di sini kami akan mengedukasi mengenai diabetes mellitus gestasional. Ubur-ubur ikan lele. Selamat menyaksikan lele. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes mellitus gestasional merupakan kondisi di mana wanita hamil mengalami gangguan toleransi karbohidrat sehingga kadar glukosa darahnya itu meningkat. Nah, biasanya ini dapat terdeteksi setelah masa kehamilan sekitar 24 minggu. Nah, diabetes gestasional ini juga dapat terjadi karena faktor hormonal. Contohnya karena hormon sangat berlimpah saat masa kehamilan sehingga dapat mengganggu cara kerja dari insulin. Nah, biasanya ini juga dapat ditandai karena intoleransi glukosa sehingga dapat mengganggu kesehatan baik bagi ibu dan juga janin. Setelah itu juga dapat membuat komplikasi yang signifikan sehingga saat masa kehamilan dan juga persalinan itu terganggu. Selanjutnya ada penyebab dari DMG. Nah, untuk penyebabnya ini belum diketahui secara pasti. Namun hal ini dipicu pada peningkatan kadar hormon pada tubuh, sehingga menyebabkan kadar gula darah pada tubuh itu meningkat. Lalu adapun untuk faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang mengalami diabetes mellitus gestasional. Yang pertama itu berat badan berlebih, lalu yang kedua itu memiliki riwayat diabetes pada keluarganya, yang ketiga itu memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, lalu yang keempat melahirkan berat badan bayi yang lebih dari 7,5 kg. Oke, selanjutnya yaitu adalah tanda dan gejala diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, sering BAK. Yang kedua, sering haus. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, mudah merasakan lapar. Yang kelima, berat badan menurun. 6, mual. 7, mata buram. Dan 8, yaitu luka yang sulit disembuhkan. Dan yang terakhir adalah kesemutan. Tetapi tidak semua ibu hamil merasakan DMG. Tetapi gejala tersebut dapat dirasakan ketika gula darah meningkat. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan DMG. Nah, Mam bisa makan makanan cukup karbohidrat selama 3 hari. Lalu, Mam berpuasa 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan. Nah, selanjutnya, Mam melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa pada pagi hari. Diikuti dengan pemberian 75 gram glukosa yang dilarutkan dengan 200 ml air, lalu diminum kurang lebih 5 menit. Nah, lalu Mam melakukan lagi pemeriksaan kadar glukosa darah 1 jam, lalu 2 jam kemudian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola diabetes mellitus gestasional untuk ibu hamil. Yang pertama itu adalah terapi nutrisi medis. Terapi nutrisi medis diberikan dengan tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin, serta untuk mengontrol kadar gula darah dan juga berat badan ibu. Nah, yang kedua ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik jika dilakukan secara teratur dapat mempengaruhi kadar gula darah dalam ibu, serta dapat mempengaruhi berat badan ibu. Nah, aktivitas fisik ini dapat dilakukan pada minggu ke-12 hingga pada minggu ke-38. Nah, yang ketiga ada kontrol gula darah secara teratur. Nah, yang keempat itu adalah kontrol berat badan si ibu. Dengan dilihat berapa berat badan yang naik pada tiap trimester. Nah, yang terakhir adalah jika dari 4 tadi itu tidak mempengaruhi kadar glukosa darah ibu, yang dapat dilakukan adalah menganjurkan pasien ke dokter. Nah, yang mana nanti dokter akan menganjurkan pemberian terapi insulin dan juga metformin jika dibutuhkan. Nah, Mams, jadi diabetes mellitus gestasional ini memiliki beberapa resiko tinggi. Apaan tuh? Yang pertama, yaitu terjadi preeklamsia. Nah, preeklamsia ini yaitu kadar gula darah lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua, yaitu resiko kelahiran prematur.
Nah, Moms pada tahu nggak nih, jika ibu yang mengalami DMG akan melahirkan bayi yang memiliki komplikasi. Yang pertama, bayi tersebut akan makrosomia, yaitu bayi rentan lahir dengan berat badan yang lebih tinggi dari bayi mama. Yang kedua, bayi mengalami displasia bau. Yang ketiga, bayi akan memiliki resiko intoleransi gula darah. Yang keempat, bayi akan mengalami obesitas. Yang kelima, bayi bisa mengalami penyakit metabolik di kemudian hari. Nah, jadi itu merupakan beberapa komplikasi yang dialami oleh ibu dan bayi. Jadi di sini saya akan menyebutkan bagaimana cara mencegah diabetes mellitus gestasional atau DMG, yaitu dengan cara yang pertama dengan penerapan pola hidup sehat sejak sebelum hamil seperti pengaturan diet dengan memperbanyak konsumsi serat seperti buah-buahan dan sayuran, dan tidak lupa juga untuk selalu aktif berolahraga. Yang kedua yaitu dengan penurunan berat badan apabila mengalami overweight atau obes. Yang ketiga yaitu persiapan kehamilan yang baik seperti usia kehamilan dan tidak lupa melakukan pemeriksaan gula darah sebelum hamil. Dan yang terakhir yaitu dengan menjaga peningkatan berat badan selama masa kehamilan. Jadi begitu ya, Moms, untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus gestasional atau DMG. Paham? Jadi Moms, cegahlah diabetes mellitus gestasional dengan 3P. P pertama, penerapan pola hidup sehat. P yang kedua, penurunan berat badan jika overweight. P yang ketiga, persiapan kehamilan yang baik. Sekian video edukasi dari kami. Terima kasih. Sensasional. Ubur-ubur ikan lele. Masa kehamilan. Nah, kok masa kehamilan? Ada penyebab. Nasional yang pertama yaitu kebijakan delapan yaitu luka yang sulit untuk disembuhkan. Metabolik. Penyakit Melahirkan akan ya maaf bagaimana cara Lupa juga untuk udah setengah deh ya. Juga untuk selalu aktif berolahraga ya, Moms, Mems.